إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya haditsul qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah taala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khatayan thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan haditsul qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau di atas doa dan harapanmu, maka aku akan mengampuni segala dosamu dan aku tidak peduli selama kalian senantiasa di atas doa dan harapan, kata Allah. Dan wahai ibnu Adam, walaupun dosamu mencapai sepenuh langit, lalu engkau datang meminta ampun kepadaku, beristighfar, maka aku akan mengampunimu. Wahai ibnu Adam, andai kata engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah Ta'ala, maka niscaya aku akan mendatangkan pengampunan yang sebesar itu pula. Demikian ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis qudsi yang mulia ini, para ulama kita menjelaskan bahwa mengandung salah satu asbabin azimatin, yaitu 3 sebab yang agung yang seorang hamba yahsulu biha maghfiratullah. Seorang hamba akan menghasilkan meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 sebab terbesar dan teragung. Sebab yang pertama adalah ad-du'a war raja, yaitu doa seorang hamba yang senantiasa dia panjatkan kepada Allah Ta'ala disertai dengan harapan yang besar. Demikian pula disertai dengan rasa takut. Sebagaimana hal ini merupakan doa para nabi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Seperti dalam suratul Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para nabi-nabi Allah, Zakaria, istrinya dan anaknya Yahya, dan para anbiya, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba
wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, kata Allah Ta'ala, senantiasa berdoa kepada kami, bersegera dalam kebaikan, dan terus-menerus berdoa kepada kami, kata Allah. Yad'unana raghaban wa rahaba. Yang doa itu dilandasi di atas harapan yang besar dan rasa takut yang tinggi, yang dalam. Dan mereka kepada Allah Ta'ala khusyuk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebab yang pertama dalam menghasilkan pengampunan Allah Ta'ala, meraih pengampunan dari Allah Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan sebagai manusia Bani Adam, yaitu yang pertama, harus senantiasa kita berdoa kepada Allah yang dilandasi dengan rasa harap yang besar, demikian pula rasa takut yang mendalam. Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli selama hamba dalam doa dan harapannya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan mengampuninya. Walau ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli. Oleh karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah misalnya, Allah Ta'ala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, tentang Allah Ta'ala, sampaikan kepada mereka, anni qarib, bahwa aku dekat dengan mereka. Yaitu ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepada aku, kata Allah. Falyastajibu li, maka hendaklah kalian meminta ijabah, pengabulan hanya kepada Allah. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka itu beriman hanya kepada aku, kata Allah. Dengan itu mereka akan senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang yang kondisinya dalam keadaan terhimpit, dalam kesulitan, dalam perkara yang berat, yang dahsyat. Jika dia bertekad senantiasa berdoa kepada Allah di atas harapan yang besar dan rasa takut kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapa yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang dalam keadaan kesulitan? Siapa yang bisa mengabulkan doanya, kata Allah? Selama dia idza da'ani, kalau memang hamba itu berdoa senantiasa hanya kepada aku, kata Allah. Barakallahu fikum. Ayatun katsirah. Ayat-ayat yang sangat banyak. Allah Ta'ala menjelaskan. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syarat pengampunan Allah akan Allah wujudkan kepada seorang hamba, yaitu ketika hamba itu komitmen dalam berdoa terus-menerus disertai dengan sifat harap dan rasa takut yang tinggi. Barakallahu fikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui hati-hati seluruh hambanya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, sebab yang terbesar di antara sebab-sebab yang penting dalam meraih pengampunan Allah Ta'ala adalah istighfar. Senantiasa seorang hamba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'. Wahai bani Adam, kata Allah, walaupun dosamu mencapai sepenuh langit, kalau engkau datang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Maka beristighfar, ma'asyiral muslimin, adalah sebab yang terbesar seorang hamba mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian banyak dipenuhi ayat-ayat Al-Quran
dengan perintah Allah untuk beristighfar, disandarkan dengan taubah, bahkan disandarkan dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua itu dalil yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan beristighfar, dan itu menjadi syarat seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Nabi Rasulullah SAW, Nabi Nuh dalam surah Nuh, Nabi Hud dalam surah Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua Allah terangkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohonlah kalian ampun kepada Allah, beristighfar, dan bertobatlah kepada Allah. Allah gandengkan banyak dalam ayat Al-Quran istighfar dan taubah. Maka ketika digandengkan seperti ini, para ulama menjelaskan beristighfar maknanya adalah meminta kepada Allah perlindungan dari kejelekan dosa yang telah berlalu. Karena dosa pasti mengandung kejelekan, pasti mengandung pengaruh yang buruk. Maka kita beristighfar kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari kejelekan dosa yang telah berlalu tersebut. Dan taubat adalah berlindung kepada Allah dari kejelekan dosa yang akan datang, yang mungkin kita akan lakukan berikutnya, waliyadzubillah, atau terjatuh dalam dosa yang lainnya. Maka kita bertobat kepada Allah. Itu makna taubat, memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan dosa yang akan kita terjatuh padanya. Barakallahu fikum. Maka demikian Allah perintahkan kepada para anbiya berdakwah kepada kaumnya. Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Thamud, Nabi Syuaib kepada kaum Madian, Nabi Musa kepada Fir'aun, Rasulullah SAW kepada kita semua, umat manusia, dan khususnya pada kaum muslimin dan muslimat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian, kemudian bertobatlah kalian. Maka Allah berikan berbagai keutamaan dalam ayat-ayat yang berbeda-beda. Yumdidukum, Allah Ta'ala menurunkan hujan kalian, kepada kalian hujan yang barokah dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat dengan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kalian. Berbagai keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, keutamaan orang yang beristighfar dan bertaubat. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang terakhir dalam hadis kursi yang mulia ini, sebab meraih pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bertauhid kepada Allah, yang lawannya tidak mempersyarikatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khatayan thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai Bani Adam, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, lalu engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yakni engkau bertauhid dan tidak mempersyarikatkan Allah, maka aku pun akan datang kepadamu membawa pengampunan yang sebesar itu pula. Jadi para ulama menjelaskan, di antara sebab-sebab yang meraih pengampunan Allah Ta'ala yang terbesarnya dari tiga hal yang disebutkan dalam hadis qudsi ini adalah mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan tauhid. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia meninggal dan dia belum bertaubat. Barakallahu fikum. Maka syarat seseorang bertaubat kepada Allah, dia harus meninggalkan kesyirikan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam keadaan dia berlumuran dengan kesyirikan, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa yang lainnya, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya sampai dia meninggalkan kesyirikan tersebut dan bertaubat dari kesyirikan itu tadi. Ini dalil betapa agungnya perkara tauhid. Barakallahu fikum. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sebab terbesar meraih pengampunan Allah adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan.
Berapa banyak kaum muslimun di zaman kita sekarang, bahkan para dai atau para yang melabelkan dirinya dengan kiai, berdoa kepada Allah, menangis, tapi dalam keadaan dia punya keyakinan kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada kiai-kiai, kepada syekh-syekh, alim ulama, bahwa mereka itu punya kemampuan tasarruf khafiyan, punya sifat rububiyah, mampu bertindak secara rahasia di alam semesta ini, memberikan maslahat dan menolak mafsadat. Maka ini keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik, barakallahu fikum. Sekalipun Anda doa sampai setinggi apapun, dan air mata yang Anda keluarkan sebanyak apapun, tidak akan diampuni oleh Allah sampai Anda menyadari bahwa itu perbuatan syirik dan Anda bertobat dan meninggalkannya. Begitu pula ma'asyiral muslimin, banyak kaum muslimin menangis dan berdoa kepada Allah, menegakkan sholat, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, zakatnya, hajinya, bahkan umrah, sunnah. Tapi dia meyakini dukun-dukun, tukang-tukang sihir, paranormal, tukang santet, tukang ramal, sebagaimana pada khutbah yang sebelumnya. Itu adalah perbuatan kufur dan syirik. Maka Allah tidak akan mengabulkan dan mengampuni Anda selama Anda tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik dan kufur, lalu Anda meninggalkannya. Maka syarat Allah Ta'ala mengampuni dosa ma'asyiral muslimin yang terbesar adalah bertauhid kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Juga yang menunjukkan barakallahu fikum keutamaan dari istighfar dan taubah yang senantiasa kita perhadapkan di hadapan Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala sangat banyak dalam ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tertinggi, barakallahu fikum. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran Allah menggandengkannya dengan istighfar. Demikian pula dalam hadis-hadis, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah yang telah saya bacakan tadi, dalam surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Saya belum bacakan tadi, afwan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah kalian tentang kalimat la ilaha illallah dan beristighfarlah terhadap dosa-dosa. Allah gandengkan kalimat la ilaha illallah dengan istighfar, dan ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam ayat Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis yang selalu kita baca dalam menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mempersaksikan ya Allah tentang kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah nabi dan rasulmu, dan aku memohon ampun kepadaku dan bertobat kepadamu dan bertobat ya Allah. Allah gandengkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, dan ini hadis-hadis yang banyak, bahkan dalam salat sebelum kita salam, dan ini berulang-ulang saya jelaskan di majelis-majelis kita, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa tidaklah seorang hamba untuk lepas dari membasahi lisannya dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini telah diwujudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yaitu minimal Rasulullah beristighfar 70 kali, dalam riwayat 100 kali dalam sehari, karena menunjukkan betapa pentingnya ma'asyiral muslimin agar kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala kejelekan, dari mara bahaya yang akan menimpa diri kita di dunia ini
atau di yaumul akhirah yang diakhirkan waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.